Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita memuji Allah yang Maha Suci dan menyucikan bagi hamba-hamba yang Dia kehendaki. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah uswatun hasanah, teladan terbaik di dalam hidup kita. Baiklah penonton sekalian, pada kesempatan kali ini video ini akan menyampaikan tentang bagaimana etika ketika kita itu ingin ke toilet atau ke WC. Ini mungkin hal yang biasa kita lakukan karena memang kebutuhan hari-hari. Tidak mungkin dalam sehari kita tidak pergi ke toilet. Akan tetapi, apakah bisa kegiatan kita ke WC itu menjadi nilai ibadah? Bisa, kalau segala sesuatunya itu dikaitkan dengan Allah dan dikaitkan dengan baginda Rasulullah. Maksudnya, apakah cara kita itu sesuai dengan bagaimana yang Nabi lakukan dahulu? Maka itu akan menjadi ibadah. Kalau segala sesuatu itu kita mulai dengan doa, maka dia menjadi nilai ibadah. Contohnya seseorang bekerja mencari uang, dia niatkan untuk Allah dan Rasulullah agar bisa menafkahi anak dan istri, maka pekerjaan tadi maka menjadi nilai ibadah apabila diawali dengan bismillah dan dengan niat yang benar. Dan lagi apabila orang itu beraktivitas dengan membaca bismillah atau berdoa dulu sebelum bekerja, maka tidak mungkin pekerjaannya itu menyeleweng. Contohnya orang berdagang, apabila dia melibatkan Allah di dalam dagangnya, maka dia tidak mungkin curang dalam berdagang. Maka sangat penting memulai setiap aktivitas kita itu dengan berdoa. Baiklah, apa saja etika ketika hendak ke toilet? Kalau menurut saya yang pertama itu adalah ketika perut kita sudah terasa sakit, jangan ditunda lagi. Kalau sudah rasanya mau buang air, segera, jangan ditahan-tahan. Karena itu adalah sebuah isyarat dari tubuh kita bahwasanya harus dibuang ini. Karena luar biasa perut kita ini sudah bekerja luar biasa, sangat baik sekali. Dan organ tubuh kita yang paling banyak bekerja adalah perut. Siang malam kita mengunyah makanan, maka perut akan memproses di dalamnya. Maka apabila kita ingin buang hajat, maka itu adalah isyarat dari tubuh bahwasanya ini harus dibuang. Jadi yang paling lelah di dalam tubuh kita ini sebenarnya adalah perut, karena dia setiap saat bekerja. Apalagi kalau porsi makannya banyak. Oleh karena itu, kapan perut kita ini banyak istirahatnya? Yaitu ketika kita berpuasa. Makanya ketika kita berpuasa, perut ini terasa nyaman karena sedikit sekali makanan yang dikonsumsi dalam sehari. Baiklah, jadi kalau kita sudah merasa perut sakit, segera jangan ditahan-tahan, karena kentung kemihnya mungkin sakit nanti kalau dibiasakan menahan kemih atau buang air besar. Segera lakukan. Kemudian baginda Rasulullah apabila beliau itu mau buang hajat, beliau akan menghindari kerumunan. Maksudnya menjauhi kerumunan. Pernah suatu ketika orang-orang kafir Quraisy yang membuat perjanjian kepada Rasulullah, akan tetapi melanggar peraturan perjanjian yang telah dibuat, maka Rasulullah dengan para sahabat menemui suatu kampung itu. Ketika sampai di suatu kampung tersebut, ternyata tiba-tiba Rasulullah hilang. Oh, Sayyidina Abu Bakar mengerti Rasulullah ini pasti sedang buang hajat, sehingga tidak dicari. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk buang hajat kita tidak perlu bicara sama orang, maksudnya memberitahu saya mau buang air, nggak perlu.
Pergi saja, dan kalau bisa tidak terlihat ketika kita masuk ke dalam toiletnya. Itu adalah adab baginda Rasulullah. Maksudnya ketika kita mau ke toilet, beliau menghindari kerumunan dan tidak ingin dilihat ketika masuk ke toilet itu. Tuh, mana ya Arif tadi? Mungkin lagi ke WC. Maksudnya berjauh diri daripada kebanyakan orang. Kemudian kita membaca doa sebelum masuk WC. Sunnahnya kan kita melangkahkan kaki dengan kaki kiri dulu untuk masuk. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang mana artinya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada jin laki-laki dan jin perempuan. Maksudnya karena memang WC itu adalah tempat jin, tempat-tempat yang disukai oleh jin. Ketika iblis diusir dari surga, mereka pergi ke berbagai tempat. Ada yang ke hutan, ada yang ke pohon-pohon besar, ada yang ke lubang-lubang. Makanya hati-hati, jangan kita itu kencing atau buang air ke lubang-lubang. Siapa tahu di situ ada makhluk Allah, yaitu jin. Jadi jangan kita sembarangan buang air. Kemudian ada juga yang ke WC. Nah, oleh karena itu kita berlindung kepada Allah daripada gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Salah satunya yang nyata dulu adalah agar aurat kita tidak terlihat. Ketika kita membaca doa, maka pandangan jin itu tertutup, karena kita otomatis membuka aurat di dalam WC. Nah, itu salah satu pentingnya membaca doa. Kemudian untuk doa membuang hajat itu ada doanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Kita ulang. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada sifat nifak atau munafik, dan perbaikilah kemaluan saya daripada perbuatan yang keji. Nah, itu dibaca kapan? Kalau bisa sebelum masuk tadi, beriringan dengan doa masuk WC. Karena ketika kita buang hajat, waktu itu masa kita baca doa kan kurang beretika kepada Allah. Ketika kita buang hajat lalu membaca doa, kurang beretika. Nah, kemudian kita sunnah hukumnya memakai tudung kepala. Tudung kepala bisa jadi kopiah, peci, atau topi, atau apa saja yang menutupi kepala. Itu hukumnya sunnah. Nah, sunnah dilakukan. Jadi saya dulu itu kalau di WC di rumah saya dulu, saya ada menggantung sejenis topi kecil. Nah, jadi itu kalau saya masuk, saya langsung pakai. Sunnah hukumnya. Nah, kemudian usahakan posisi WC itu jangan menghadap kiblat, karena tidak menghormati kiblat itu. Jadi buatlah posisi WC itu berlawanan dengan, tidak berlawanan atau menghadap dengan kiblat. Jadi kita ambil yang serong, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, kemudian makruh hukumnya kita itu melihat kotoran sendiri, makruh hukumnya. Ketika buang hajat jangan memandang kepada kotoran kita, itu makruh hukumnya. Ya. Kemudian basuhlah kemaluan dan lubang tempat keluar kotoran itu dengan bersih. Jangan sampai ada keraguan lagi. Karena kencing sama kotoran itu adalah najis yang tidak bisa dimaafkan. Najis yang tidak bisa dimaafkan, sehingga kalaupun ada itu memang batal sholatnya. Kalau mau mengerjakan sholat, tidak sah melakukan ibadah apabila ada najis
berupa kemih atau kotoran. Maka bersih-bersihlah. Jadi saya menggambarkan di sini bagaimana cara membersihkan dengan bersih. Kalau kemaluan, mohon maaf, kalian sendiri bisa merasakan apakah ini sudah bersih betul atau belum. Betul-betul ditekan, dipicik. Nah, kemudian untuk yang lubang pembuangan itu, kalau bisa, kalau sudah dikeluarkan semua, upayakan sebelum kita mengakhiri bersih itu, kita masukkan jari sekitar seperti ini, segini. Fungsinya apa? Adalah fungsinya untuk memancing apabila ada masih kotoran yang di dalam perut yang belum terbuang. Apabila masih ada kotoran di dalam usus yang belum terbuang. Jadi ini gunanya untuk memancing kotoran atau angin yang mungkin terdiam di dalam perut. Kemudian apa fungsinya lagi? Agar sela-sela lubang itu memang benar-benar bersih. Mohon maaf, kalau orang yang mungkin tidak mengerjakan yang seperti ini, dia khawatirkan nanti ketika duduk ternyata masih ada najis di sela-sela, di sisi daripada lubang keluarnya kotoran tadi. Sehingga apabila orang itu duduk, mohon maaf, ternyata timbul warna kuning. Karena sela-selanya itu tidak dimasukkan jarinya untuk dibersihkan sekali lagi. Nah, itu sangat penting kalau menurut saya. Karena kalau toharahnya bermasalah, cara membersihkan dirinya bermasalah, maka otomatis wudhunya, sholatnya pun tidak akan sah. Karena ini adalah najis yang tidak ma'fu, tidak dimaafkan. Berat ini najisnya. Ya penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, apakah boleh kita itu berwudu di dalam WC? Jadi saran saya sih, kalau nanti ada yang membuat rumah, silahkan buat WC 1, buat kamar mandi 1. Kalau bisa sih tidak digabung. Tapi ya kalau sudah pas-pasan dan terlanjur jadi seperti itu ya tidak apa-apa. Jadi apakah boleh kita berwudu di dalam WC? Jawabannya boleh. Asal lafaz niatnya tidak diucapkan lewat mulut, di dalam hati saja. Jadi bacaannya kita tidak baca di dalam WC, tapi ketika di luar WC. Adapun niat, karena itu wajib di awal kita membasuh wajah kita baca, maka tidak perlu kita lafazkan niatnya, hanya di dalam hati. Ketika kita berwudu, kena kita baca. Doanya di luar WC saja, jangan di dalam WC, karena di situ ada mengandung kata-kata Allah, Muhammad, Rasulullah. Nah, adapun adab selanjutnya adalah kita jangan sampai membawa tulisan atau barangkali ya tulisan lah yang ada bertuliskan Allah dan Muhammad. Karena ini adalah yang kita muliakan. Jadi sangat tidak beradab apabila kita itu membawa tulisan yang bertuliskan Allah atau Muhammad. Misalnya membawa buku tulis, ternyata di dalam bukunya ada tulisan Allah dan Muhammad. Ini kalau bisa jangan, ditinggal saja di luar. Apalagi sampai membuka murotal Al-Quran di dalam WC. Ini adalah penistaan agama ini. Ketika di dalam WC dia membaca murotal MP3 Al-Quran, ini sangat tidak beradab. Nah, penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika sudah selesai, segeralah keluar. Jangan berlama-lama di WC. Jadi di WC itu hanya sesuai kebutuhan. Siapa tahu orang lain nanti akan memakai WC juga. Dan disimburlah dengan bersih.
jangan meninggalkan kotoran itu makruh hukumnya. Karena kasihan orang yang akan datang selanjutnya. Jangan meninggalkan kotoran. Nah, ketika keluar WC, kita langkahkan kaki dengan kaki kanan. Apa doanya? Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Pada intinya di dalam doa itu kita memohon kepada Allah dan kita mengucap syukur kepada Allah karena telah membuang penyakit yang ada di dalam diri kita. Maksudnya adza itu penyakit. Kotoran itu kan penyakit. Maksudnya sel yang tidak terpakai lagi di dalam tubuh dari makanan yang kita makan, dan perut kita sudah memproduksi apa sih vitamin yang bagus untuk tubuh kita dan apa saja sampah yang harus dibuang dari dalam tubuh kita. Barangkali itu untuk etika ke dalam toilet. Semoga bermanfaat dan semoga setiap aktivitas kehidupan kita menjadi nilai ibadah kepada Allah. Karena di situ kita melibatkan Allah dan melibatkan sunnah baginda Rasulullah. Dan ingat, setiap aktivitas yang kita awali dengan doa dan bismillah, maka itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, asal pekerjaannya yang baik-baik saja, bukan yang maksiat. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.